tema yang mungkin ini akan menjadi kebutuhan banyak teman-teman sih, Mas. Eh, kan banyak orang di luar sana tuh mengatakan bahwa soal jodoh, Mas. Hmm. Jodoh itu katanya soal keberuntungan. Hmm. Ada yang gampang banget ketemu pasangan gitu ya. Bahkan satu, dua, Hmm. kayak Pak Tris kan gampang ya, cari cari pasangan kan gampang banget kan. Ada yang ada yang sudah berusaha bertahun-tahun Mas Riko Hmm. kesalip adiknya. Hmm. Justru ketika kesalip adiknya kan dia mikir biasanya ini justru makin lama gitu Hmm. kan. Makin lama kan muncul kayak gitu tuh. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam urusan jodoh itu kan bukan hanya sekedar bertemu dengan orang yang tepat, tapi Hmm. sebagai cerminan jiwa dari perjalanan hidup kita gitu kan Mas Riko. Nah, saya ingin mengulik lebih dalam bersama Mas Riko bagaimana sebenarnya kesadaran ini berperan dalam proses menemukan jodoh ini gimana Mas Riko? Oke. Jadi ada 2 poin yang penting dalam jodoh. Itu poin pertama obsesi, yang kedua adalah kekecewaan. Pertama, kita ingat-ingat zaman SMA SMP aja lah. Cewek ataupun cowok yang populer itu adalah mereka yang tidak terlalu menganggap lawan jenis itu penting. Iya kan? Yang mereka yang biasa-biasa aja, yang stay cool itu kayak apa ya, dikerubungi malah Paham, paham sama lawan maksudnya. jenisnya. Iya, iya, iya. Tapi mereka yang terobsesi, Over yang gitu ya. over, yang pingin ngejar-ngejar, itu pasti nggak ada satu. Apalagi kalau cowoknya agak melambai-lambai gitu, malah dikelilingi banyak Malah cewek ya. dikelilingi kan, sebagai temen kan. Tapi ada Iya, yang iya, iya. pingin ngubah malahan kan. Banyak kan, aku tak jadi pacarmu biar bisa ngubah, itu banyak lah. Oh gitu. Kasusnya banyak. Jadi dia pingin dia normal, ya karena udah nyaman. Nah, kalau kita terobsesi kan ada nuansa butuh di situ kan. Sponsornya kekurangan. Sponsornya kekurangan. Ya pasti yang tercermin adalah kekurangan. Ketika kita butuh wanita atau pria, ya tercerminnya nggak dapet. Gitu kan, sesimpel itu kan. Kemudian berkembang. Ketika di percobaan pertama, misal kita nembak pasangan atau nembak lawan jenis, kemudian kan ditolak kan, karena obsesi kan. Kemudian terjadi kecewaan. Kita kecewa, kita merasa gagal kan. Karena nggak enak rasanya, mungkin kita akhirnya lari ngopi. Kita nggak mau ngerasakan kecewaan kita. Pelan-pelan akhirnya kita deketin cewek lagi atau deketin cowok lagi, ditolak lagi, kita kecewa lagi, kita nggak mau ngerasain, terus. Akhirnya numpuk, akhirnya lama-lama kita takut mengalami kekecewaan. Kemudian muncul di kepala, agaknya aku nggak bakal dapet nih. Kemudian jatuh ke lubang apatis. Akhirnya ya muncul di kepala, aku kayaknya nggak ada jodoh. Nah, bahayanya di situ. Jadi yang paling krusial dalam entah itu jodoh ataupun keuangan itu hasilnya adalah emosi, kegagalan, dan kekecewaan. Itu samar, di dada samar, tapi sangat perlu disadari. Makanya ketika seseorang mengalami kegagalan, nggak dia sadari, itu kegagalannya akan beruntun sampai dia sadar. Ketika orang akhirnya ditolak pasangan, dia akan ditolak terus sampai dia sadar. Tapi kalau nggak sadar-sadar, akhirnya ya dia akan takut untuk menginginkan punya lawan jenis. Tapi di beberapa kasus memang di saat kemudian kita sampai pada titik merasa nggak terlalu butuh, itu justru malah datang ya. Iya, itu tidak hanya sendiri. soal pasangan sih. Semuanya. Tapi pasangan juga sama, Mas. Sama. Aku melihat banyak dari circle teman-teman dekatku gitu ya. Dia nih misalnya udah ada tunangan nih. Justru kemudian dulu cewek yang dikejar-kejar, susah gitu ya, malah justru datang. Nah, hal-hal kayak gini kan berlaku juga untuk misalnya kayak mobil. Dulu ditawar-tawarkan, susah, nggak ada yang mau beli. Ketika udah laku, pada telepon jadi dijual nggak mobilnya. Nah, hal-hal kayak gini kan. Nah, dalam konteks misalnya the power of becoming gitu ya. Ini kan orang disentuh who-nya dulu, be-nya dulu gitu. Dia merasa layak ya. Nah, saat kemudian orang merasa layak, itu justru kalau saya melihat ngedapetin apa-apa itu kok lebih gampang gitu, Mas. Nah, masalahnya
gimana kemudian memunculkan rasa layak ini? Ada nggak cara lain selain kemudian jam terbang, terlatih? Ada nggak tips yang kemudian bisa dilakukan teman-teman secara nyata real di rumah gitu? Orang hanya bisa merasa layak ketika dia bahagia, ya kan? Kalau dia nggak bahagia, dia masih banyak pendaman, dia masih melawan perasaannya sendiri, ya buru-buru merasa layak, stres dia. Oke. Kalau orang stres ya pikirannya pasti rame, ya otomatis dia merasa nggak layak. Karena ada rasa bersalah, ada kekecewaan, ada rasa kegagalan, macam-macam lah, ada kemarahan dan lain-lain. Dimana emosi-emosi itu perlu ditransmutasi lebih lanjut. Ya poinnya ya kejujuran, kita perlu jujur terhadap diri sendiri. Kalau ada kesedihan ya dibiarkan apa adanya, jangan dilawan. Pada saat kemudian trauma-trauma itu udah hilang, udah kita alami utuh, tiba-tiba aja cara menjadi tidak penting. Iya, karena nggak ada caranya. Karena Nggak ada caranya. nggak ada caranya.